Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita bisa kembali bertemu lewat ibadah kita online streaming ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kami, umat yang percaya kepadamu. Bapa dalam surga, sebentar kami akan bersama-sama umat-Mu mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hamba sampaikan kiranya ini menjadi firman yang menguatkan setiap hati umat-Mu Tuhan Yesus, sehingga iman percaya kami semua umat tebusan-Mu Tuhan Yesus semakin kuat di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Iman percaya kami dalam Tuhan juga semakin dikuatkan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirman Tuhan bagi kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat ini adalah kebenaran karena iman. Sekali lagi Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan saat ini adalah kebenaran karena iman. Mari Bapak Ibu kita semua membuka Alkitab kita. Saya rindu Bapak Ibu semua kita yang mengikuti ibadah ini serius dengan Tuhan, dan saya yakin dan percaya setiap hati kita yang kita arahkan kepada Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan hidup saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diampuni dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan kita diterima oleh Allah sebagai orang yang benar di hadapan Allah melalui iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Saudara, kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Namun Bapak Ibu, masih banyak orang Kristen yang terus merasa hidupnya masih ada di dalam dosa, karena mereka masih berpikir bahwa hidup mereka masih hidup di dalam dosa. Ingat saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib sempurna untuk mengampuni semua dosa-dosa kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, yakinkan diri kita, yakinkan dirimu bahwa Yesus Kristus sudah mengampuni dan sudah menyelamatkan hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, kebenaran ini harus kita pegang kuat-kuat agar iblis tidak lagi mengintimidasi atau menuduh hidup kita sebagai orang yang terus merasa berdosa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 10, dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lihat, saudara terkasih dalam Tuhan, iblis senangnya menuduh saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan supaya kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ingat, saudara yang kasih oleh Tuhan, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, dan Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita baca Ibrani 10 ayat 14 dan 17. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan, dan
Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang begitu baik bagi saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Tuhan Yesus datang bukan untuk membinasakan orang-orang berdosa, tapi untuk menyelamatkannya. Mari kita baca 1 Timotius 1 ayat 15a, dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Saudara, kita harus percaya dan mengakui bahwa saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan sudah dibenarkan oleh iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika saya dengan Bapak Ibu menghampiri tahta kerajaan sorga, mari kita datang sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus melalui iman percaya kita di dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca satu perbandingan dari Yakobus 5 ayat 16, dikatakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Perhatikan Bapak Ibu, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Garis bawahin Bapak Ibu kalimat itu. Karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan melalui iman percaya kita dalam Kristus Yesus. Lihat saudara, bukan doa orang yang bersalah yang besar kuasanya, kata firman Tuhan tadi. Tetapi apa? Doa orang yang benar besar kuasanya. Katakan amin Bapak Ibu. Karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus oleh iman percaya kita. Sehingga Bapak Ibu, doa-doa kita menjadi berkuasa. Ingat saudara, inilah yang paling ditakutkan oleh iblis dari hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Ketika kita mendeklarasikan bahwa kita adalah kebenaran dalam Kristus Yesus, maka saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu, iblis tidak akan pernah lagi menuduh atau mengintimidasi hidup kita sebagai orang berdosa. Mari kita baca Yesaya 54 ayat 17, dikatakan apa? Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini adalah kebenaran yang luar biasa, karena ini adalah bagian warisan saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah dibenarkan oleh Allah karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman kita dalam Kristus Yesus, dan di mana anak cucu kita juga diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan dijauhkan Tuhan dari segala niat-niat orang jahat. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita deklarasikan setiap hari bahwa kita adalah kebenaran dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Yesaya 54 ayat 15 berkata apa? Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Betapa luar biasanya berkat Allah bagi kita yang sudah dibenarkan oleh Allah karena iman kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita baca satu firman Tuhan lagi, Galatia 4 ayat 6 dan 7 dikatakan apa? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, siapa yang disebut oleh firman ini anak-anak Allah? Yaitu saya dengan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan, kita diterima oleh Allah menjadi anak-anaknya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara percayalah, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang kita usahakan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca Yesaya 54 ayat 17 sekali lagi. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah, perhatikan Bapak Ibu, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, inilah kebenaran yang harus kita terima dari Tuhan yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Mari kita baca Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan ada lagi keraguan di dalam setiap pribadi kita, karena hidup kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Bagi saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, hidup saya dan saudara sudah mendapatkan keselamatan yang kekal dari Allah Bapa di surga. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, mari kita katakan setiap hari, saya adalah orang yang dibenarkan Allah dalam Kristus Yesus melalui iman percaya saya. Maka kebenaran ini akan menjadi bagian hidup kita. Maka apapun saudara yang kita lakukan akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya, haleluya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Lihat saudara, ini adalah kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita yang sudah dibenarkan Allah di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena selalu ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Selalu ada damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita baca Roma 5 ayat 1 dikatakan apa? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap pribadi kita saat ini Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena selalu ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Yesus Kristus sudah selesaikan semua penderitaan kita, semua persoalan hidup kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terpujilah nama Allah yang begitu luar biasa mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Allah
melalui iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Bapa dalam surga, siapapun umat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan curahkan atas setiap umat-Mu. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati pribadi mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan umat-Mu. Tolong Tuhan Yesus, jika ada yang kedapatan sakit saat ini, Tuhan Yesus sembuhkan. Engkau yang berfirman Tuhan Yesus, semua penderitaan kami, sakit penyakit kami sudah Kau gantungkan di kayu salib melalui kematian-Mu. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu saat ini hamba berkatakan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berkekurangan, cukupkan ya Allahku. Tolong Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Doa saya menyertai setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh yang Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom.